Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dosen dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan presentasi yang kedua mengenai AI, machine learning, dan deep learning. Adapun kelompok kami beranggotakan 5 orang, ya ini ada Mentari, Kak Emil, Mas Arif, saya sendiri dia, dan Faisal. Adapun outline dari presentasi kami pada kali ini ada teori dan aplikasi dari machine learning, teori dan aplikasi deep learning, teori dan aplikasi AI, dan demo. Oke, yang pertama ada teori dari AI. Eh, Pertama-tama, apa sih itu AI? AI atau dalam bahasa Indonesia kecerdasan buatan adalah bidang yang berusaha meniru kemampuan manusia dalam berpikir, belajar, dan menyelesaikan masalah. AI ini sangat penting dalam pengolahan citra digital karena membantu kita dalam mengotomasi tugas-tugas yang sebelumnya sulit atau lama dan dipercepat menggunakan AI sehingga lebih efisien. Karakteristik utama dari AI ini ada kemampuan belajar atau learning, kemudian pemecahan masalah atau problem solving, kemudian adaptasi terhadap data baru. Komponen utama dalam AI ini ada machine learning dan deep learning. Jadi AI ini membawahi machine learning, yang mana machine learning membawahi dari deep learning. AI yang tadi sudah saya jelaskan di awal yaitu sistem atau program yang dapat merasa, sense, berpikir, kemudian bertindak atau act, dan beradaptasi itu layaknya seperti manusia. Jadi AI ini mencakup berbagai teknik termasuk machine learning dan deep learning serta metode lain seperti sistem berbasis aturan atau rule based system. Nah, AI ini seperti yang saya katakan tadi, dia itu membawahi machine learning atau machine learning ini bagian dari AI yang berfokus pada algoritma yang belajar dari data dan meningkatkan kinerjanya seiring bertambahnya data. Machine learning tidak secara eksplisit diprogram, tetapi belajar berdasarkan pola yang ditemukan dalam data. Kemudian ada deep learning, yaitu sebagian dari machine learning yang menggunakan jaringan neural berlapis-lapis atau multi-layer neural network. Kemudian ada aplikasi dari AI ini sendiri. Peran AI ini sangat penting ya, terutama di kasus ini spesifiknya di pengolahan citra digital. Di antaranya itu ada peningkatan kualitas gambar, segmentasi, deteksi perubahan, kemudian ada juga perhitungan dan estimasi parameter geospasial. Sekarang ini banyak sekali perusahaan-perusahaan, baik swasta, pemerintah, lalu NGO itu mengembangkan website monitoring lingkungan berbasis AI. Contohnya itu seperti untuk monitoring karbon, monitoring kekeringan, dan lain-lain. Lebih spesifiknya lagi, aplikasi AI dalam remote sensing dan fotogrametri itu ada Map Biomass, yaitu membuat peta historis menggunakan penggunaan lahan di Brazil yang memanfaatkan AI. Jadi AI di sini itu berusaha untuk menganalisis pola deforestasi dari citra satelit. Kemudian ada Rainforest Connection, yaitu deteksi suara penebangan liar dan mengirim peringatan real-time ke otoritas. Sistem ini itu berbasis AI yang membantu untuk mencegah deforestasi ilegal. Kemudian ada IBM Brazil, yaitu kombinasi jaringan sensor dengan software berbasis AI yang digunakan untuk monitoring faktor lingkungan, prediksi kekeringan, dan kebakaran hutan. Kemudian ada WWF, yaitu Foresight oleh WWF Belanda, yaitu menggunakan AI untuk memprediksi deforestasi hingga 6 bulan ke depan dengan akurasi 80%. Jadi, dengan mengintegrasikan teknologi seperti penginderaan jauh, AI itu dapat memberikan wawasan yang tidak hanya cepat, tetapi juga tepat untuk tindakan yang nyata. Ya, selanjutnya kita membahas terkait dengan machine learning. Definisi dari machine learning ini sendiri adalah bagian dari AI yang berfokus pada pengembangan sistem dan mampu belajar secara mandiri tanpa harus berulang kali diprogram oleh manusia. Kemudian, machine learning ini membutuhkan data yang valid sebagai bahan belajarnya, yaitu ketika dalam proses trainingnya, kemudian digunakan untuk mendapatkan hasil output yang optimal. Kemudian, ada pun komponen utama dalam machine learning. Yang pertama ada data, yaitu merupakan dataset yang digunakan untuk melatih model. Kemudian data ini dapat berupa citra digital, teks, audio, ataupun lainnya. Kemudian ada fitur, merupakan representasi ataupun atribut dari data mentah yang digunakan oleh algoritma untuk proses trainingnya. Kemudian ada model, merupakan representasi matematis yang memetakan dari input sampai ke output. Yang terakhir ada algoritma, di mana algoritma ini merupakan metode untuk melatih model seperti regresi, decision tree, ataupun neural network. Kemudian jenis-jenis dari machine learning sendiri terdiri dari tiga. Yang pertama adalah supervised learning, di mana ini menggunakan data yang berlabel ataupun data training untuk melatih algoritma seperti untuk klasifikasi citra, kemudian deteksi objek. Kemudian ada unsupervised learning, di mana tidak menggunakan data berlabel atau data trainingnya sebagai acuan.
di mana model ini digunakan untuk menemukan pola ataupun klaster, seperti untuk segmentasi citra. Yang terakhir adalah semi-supervised learning, di mana dia menggunakan dua data, yaitu berlabel maupun tidak berlabel. Kemudian aplikasi dari machine learning ini sendiri terdiri dari beberapa aplikasinya. Yang pertama untuk klasifikasi citra, di mana dengan mengelompokkan citra ke dalam kategori tertentu, seperti untuk identifikasi objek dalam citra satelit, kemudian diagnosis medis menggunakan citra X-ray ataupun MRI. Yang kedua adalah deteksi objek, di mana mengidentifikasi dan menentukan lokasi objek dalam citra, seperti untuk deteksi kendaraan dalam citra udara, kemudian untuk perhitungan jumlah pohon dari citra. Yang ketiga adalah segmentasi citra, di mana dari segmentasi citra ini membagi citra menjadi beberapa segmen berdasarkan karakteristik tertentu, seperti untuk pemisahan area terdampak bencana berdasarkan citra satelit, kemudian segmentasi jaringan pada citra medis. Kemudian ada aplikasi untuk peningkatan kualitas citra dengan meningkatkan resolusi ataupun mengurangi noise pada citra, seperti untuk meningkatkan detail citra dari citra satelit. Kemudian terakhir ada analisis multispektral, yaitu dengan menggunakan data dari beberapa panjang gelombang untuk analisis citra itu sendiri. Contohnya adalah untuk identifikasi jenis tanaman dari citra multispektral. Ya, baik. Selanjutnya ada mengenai deep learning. Nah, deep learning sendiri yang telah tadi dijelaskan sebelumnya merupakan bagian dari AI dan juga machine learning, yang mana deep learning merupakan salah satu cabang dari keduanya yang dimana melibatkan algoritma abstraksi tingkat tinggi pada data menggunakan sekumpulan fungsi transformasi non-linear yang didata berlapis-lapis dan mendalam. Nah, ini ada perbandingan dari machine learning tradisional, yaitu selain deep learning dan juga deep learning sendiri, di mana deep learning itu dia ketika telah menerima suatu dataset, dia akan menyimpannya sebagai pengetahuan, yang mana ketika nanti mendapatkan dataset baru, dia akan mengkombinasikan pengetahuan sebelumnya dengan yang baru dan menjadikan hal itu menjadi lebih akurat. Kemudian ini ada arsitektur deep learning, di mana tadi setelah dijelaskan bahwa deep learning itu terdiri atas lapisan-lapisan yang tertata. Di sini misal ada input layer yang merupakan data yang kita kasih kepada model. Kemudian di sini ada hiddennya dia ada first, ada second, bahkan ada yang third, yang ketiga, bahkan lebih. Kemudian ada output, itu hasilnya. Di mana nanti di hidden layer itu, dia akan dilakukan transformasi data dan di mana hal itu melakukan peran penting dalam ekstraksi fitur yang lebih kompleks. Nah, ini untuk contoh yang lebih kompleksnya dari arsitekturnya, di mana nanti di layer itu dia akan dilakukan perhitungan fungsi transfer dan juga fungsi aktivasi. Kemudian ini ada aplikasi dari deep learning. Jadi pertama itu di sini ada algoritma CNN. Nah, atau Convolutional Neural Networks, yang mana dia itu biasa digunakan untuk pemrosesan gambar atau deteksi objek. Di sini bisa untuk identifikasi secara satelit, di mana mensegmentasi objek-objeknya dengan lebih akurat, atau bisa juga processing citra medis, di mana bisa digunakan untuk mendeteksi suatu penyakit. Nah, ini untuk algoritma CNN, di mana dia nanti di sini misal ada suatu input, yang mana nanti per pixelnya itu akan dilakukan analisis menggunakan ya secara konvolusi. Dan nanti ada kayak fungsi, aktivasi, dan sebagainya, sehingga nanti menghasilkan output yang berupa bisa seperti probabilistik yang lebih akurat. Kemudian yang kedua itu ada algoritma Recurrent Neural Network atau RNN. Dia digunakan karena dapat membuat input data berurutan menjadi output data yang berurutan juga gitu di sini. Nah, data yang berurutan itu contohnya seperti kata, kalimat, atau deret waktu. Jadi, komponen yang saling berkaitan berdasarkan aturan sintaks. Ini untuk arsitekturnya. Jadi, RNN ini sederhana, yang mana nanti dia ada suatu input, nah nanti di sini ada suatu output, yang mana nanti dia bakalan mempelajari secara berurutan, berulang gitu ya. Nah, misalnya nanti dia akan menghasilkan output tertentu. Jadi cukup sederhana, yang mana nanti algoritma yang lebih kompleks dari RNN, dan bagian dari RNN itu yang ketiga itu ada LSTM atau Long Short Term Memory Network, yang mana dia dapat mempelajari dan mengingat keterikatan pola secara jangka panjang. Nah, di sini dia cocok untuk analisis deret waktu. Nah, di sini dia ada bagian recurrent gate yang lebih banyak. Contohnya di sini ada forget gate, input gate, candidate gate, output, dan final gate, di mana nanti dia akan analisis secara deret waktu melalui gate atau gerbang algoritma yang telah ditentukan seperti itu. Nah, di sini mungkin dari gambar dia ditampilkan sebagai gate. Nah, kita namakan dalam deep learning itu sebagai memory cell, yang mana dia bisa menyimpan informasi tersebut. Kemudian ini buat aplikasinya, aplikasi. Jadi di sini aplikasi yang mungkin telah kita temukan sehari-hari.
Seperti itu. Jadi pertama tentang face recognition. Ini sama seperti object recognition yang pada remote sensing atau pengenalan citra dia tuh untuk mensegmentasi objek-objek. Nah, untuk aplikasi nyatanya itu di sini contohnya ada pada aplikasi Facebook gitu ya. Dia bisa mengidentifikasi deep learning ini orang secara akurat berdasarkan data yang dia terima meskipun dia merupakan orang yang kembar. Kemudian juga ini ada self-driving, contohnya itu ada di mobil Tesla gitu ya. Nah, jadi dia menggunakan algoritma deep learning gitu sehingga bisa lebih akurat, dia bisa mengidentifikasi kapan dia harus berhenti, kapan dia harus jalan. Dan bahkan dia bisa mengidentifikasi juga kalau misalnya ada obstruksi, kayak misal mobil lain atau ada penghalang jalan, dia akan menghindarinya gitu. Nah, ini juga contoh dari deteksi objek, ya, segmentasi objek, klasifikasi juga. Nah, kemudian di sini ada mengenai aplikasinya terkait prediksi cuaca menggunakan deep learning. Contohnya, ini dari paper yang membahas mengenai prediksi siklon tropis. Seperti itu. Mulai dari dia bisa eh, memprediksi nilai temperatur, terus kecepatan angin, dan sebagainya. Oke, baik untuk selanjutnya masuk ke demo. Untuk demo pertama itu adalah untuk demo untuk machine learning. Salah satu pengaplikasian machine learning dalam citra adalah pada penjahitan atau stitching dari multi citra. Prinsip yang digunakan dalam stitching ini adalah homografi. Sederhananya ketika kita melihat, maka yang akan tampak itu adalah pandangan ke depan saja tanpa melihat dari sisi kiri dan kanan. Maka homografi ini digunakan untuk memberikan pandangan yang lebih luas dengan menghubungkan citra yang tidak tertangkap pada sisi samping. Nah, untuk tahap pertama yang dilakukan ini adalah identifikasi fitur dan ekstraksi dari titik ikat setiap objek pada pasangan citra. Jadi setiap image yang tertera itu akan diidentifikasi dulu apa saja fitur yang terkandung pada setiap citra. Untuk yang tahap kedua yaitu untuk mendapatkan deskriptor dan titik kunci dari dua gambar yaitu pasangan gambar. Nah, di sini kita akan menemukan korespondensi di antara keduanya. Untuk menggabungkan dua gambar menjadi gambar lebih besar, kita harus mendapatkan titik-titik yang tumpang tindih. Nah, titik-titik yang tumpang tindih ini akan memberi kita gambaran tentang orientasi gambar kedua terhadap gambar yang lainnya. Dan semua informasi tersebut dihasilkan dengan membuat korespondensi yang disebut dengan proses registrasi. Dan di sini juga untuk mencocokkan setiap titik fitur itu menggunakan metode KNN atau K-nearest neighbor. Yaitu kita akan mengidentifikasi hubungan antar data dari data yang ditentukan. Untuk selanjutnya, tahap ketiga, setelah kita melakukan kecocokan antara kedua gambar, yaitu dilakukannya perhitungan matriks homografi untuk memperkirakan perubahan orientasi relatif dalam dua gambar. Seperti kurang lebihnya seperti di sini dan juga dilakukan outlier removal. Untuk tahap selanjutnya yaitu setelah kita melakukan homografi, kita akan mengetahui bagaimana gambar kedua akan terlihat dari sudut pandang pada gambar ini. Nah, kita perlu mentransformasikannya ke dalam ruang yang baru. Transformasi ini meniru fenomena yang kita alami, yaitu gambar yang sedikit terdistorsi dan berubah yang kita lihat dari pinggiran. Nah, proses ini dilakukan selanjutnya yaitu warping, yaitu mengubah gambar berdasarkan transformasi baru, yang mana di sini biasanya dilakukan itu adalah warping planar. Setelah dilakukan warping, langkah selanjutnya yaitu untuk tahap akhir yaitu dilakukan image stitching. Image stitching ini dilakukan pada saat kita mendapatkan gambar yang melengkung, maka kita tinggal menambahkan gambar yang melengkung itu bersama gambar kedua dan diulangi secara terus-menerus sampai kedua gambar itu saling bersatu dan terjahit membentuk satu citra yang terhubung. Kita dalam pembahasan sebelumnya kan memang deep learning itu di mana data training yang digunakan itu nanti akan dijadikan sebagai kekayaan dari intelektual dari mesin itu sendiri, dari AI itu sendiri. Nah, bagaimana sih untuk mendapatkan data training yang banyak adalah menggunakan deep learning yang CNN tadi. Nah, ini namanya pre-trained deep neural network atau PDNN ya. Ini singkatan langsung aja. Saya buat coba PDNN biar lebih memudahkan. Nah, kita bisa melihat dari banyak ada database data training. Nah, ini nanti kita akan gunakan untuk sebagai objek interpretasi. Nah, di sini kami dari dalam banyak model yang sudah disediakan itu kita ambil dua, contohnya Google Net dengan ResNet 101. Di mana dengan melihat grafik itu menyatakan untuk garis X-nya itu penggunaan terhadap GPU atau Graphic Processing Unit. Nah, untuk Y-nya terhadap akurasi yang diharapkan terhadap objek interpretasinya itu semakin akurat, semakin tinggi, semakin naik itu semakin akurat, dan semakin ke kanan itu membutuhkan waktu dan hardware resource komputer yang lebih tinggi juga.
Nah, seperti SqueezeNet yang pojok kiri bawah, ya itu terlihat akurasinya memang kurang begitu baik, namun itu membutuhkan processing yang lebih sedikit, ya, resource yang lebih sedikit, sehingga mungkin dalam beberapa kondisi kita bisa menggunakan SqueezeNet. Nah, sedangkan untuk yang lebih akurat itu kita lihat di pojok paling kanan itu NASNet Large. Nah, untuk besarnya lingkaran ini adalah banyaknya data yang tersimpan di dalam sebuah database neural network, ya. Karena interpretasi itu mengacu kepada banyaknya data training yang ada di sana. Nah, seperti contoh dalam tabel ada GoogleNet sama ResNet, kita ambil dua, di mana itu tingkat kedalaman datanya itu GoogleNet itu 22 dan ResNet itu 101. Dan juga parameter memorinya juga terlihat berbeda signifikan, yaitu 27 MB sama 171 MB, ya. Dan jumlah parameter yang ada di dalamnya itu sejumlah 7 juta dan 4 juta. Ya, di sini berisi gambar-gambar yang ada di dalamnya sebagai gambar untuk menghasilkan decision mana gambar yang benar kita interpretasi. Nah, untuk image input size-nya kita sesuaikan dengan yang ada di neural network-nya masing-masing. Di mana GoogleNet sama ResNet kebetulan sama, dia memakai 224 kali 224 juga. Nah, untuk yang neural network yang lain mungkin bisa lebih berbeda dari itu. Contoh dari sintak yang kami gunakan menggunakan MATLAB. Nah, cukup sederhana, namun yang dibutuhkan adalah bagaimana kita menghubungkan data-data training yang ada di internet itu. Saya pakai yang ResNet dengan yang GoogleNet, ya, yang seperti di pojok kiri atas memuat model GoogleNet dengan yang ResNet. Nah, ini kita konekkan ke database, ke CNN tadi, bagaimana data itu dapat diambil untuk sebagai acuan kita menginputkan gambar kita. Nah, kemudian data itu dikonversi menjadi data yang sesuai dengan ukurannya. Tadi kan 224 kali 224, ya. Nah, itu kita konversi. Kenapa kita konversi? Karena database itu harus fit ukurannya biar dia bisa menginterpretasi kecocokan gambar yang ada di database. Oke, kemudian kita lakukan scoring, prediksi bagaimana kecocokan nama-nama interpretasi yang ada. Ya, saya gunakan ini 5 top class, ya, 5 top class. Kita coba tampilkan kelas-kelas yang mirip. Nah, untuk lebih jelasnya, kita coba tampilkan gambar asli dengan gambar yang kita modelkan yang bisa terlihat oleh mesin. Nah, yang GradCam GoogleNet sama GradCam ResNet kita melihat berbagai sudut pandang dari dua neural network, ya, untuk membaca gambar bagaimana diinterpretasi. Di mana itu yang warna merah itu dia memiliki bobot interpretasi yang paling tinggi dibanding yang semakin warna biru. Jadi warna biru itu dia tidak terlalu dinilai untuk melakukan objek interpretasi. Nah, untuk GoogleNet sama ResNet itu pembacanya beda, di mana nanti kelihatan ResNet itu lebih melebar, ya, melihat objek itu lebih luas dibanding yang GoogleNet. Karena memang dari slide sebelumnya kita jelaskan bahwa ResNet itu terletak di high akurasi, tapi memang membutuhkan waktu konsumsi yang lebih banyak karena membutuhkan resource komputer yang lebih tinggi. Nah, terlihat untuk pengkelasannya lumayan hampir sama, ya. Top 5 GoogleNet sama top 5 ResNet 101. Di mana itu ada sebuah tiger cat, dan kita coba analisis di keduanya. Itu ada 32% untuk GoogleNet sama ResNet itu 33%. Hampir tidak terlalu berbeda. Namun di kelas keduanya, di mana Google itu mengidentifikasi sebagai TB, yang kedua itu sebagai Egyptian Cat. Nah, kita lihat antara kedua ini. Kedua kelasnya yang hampir mirip sebagai kelas pertama yang diprediksi paling tinggi itu Tiger Cat. Nah, memang kalau contoh grafik ini bisa dikategorikan kelas kucing ini bisa masuk Tiger Cat sama TB karena tidak terlalu signifikan ketika kita lihat probabilitasnya. Nah, selanjutnya kita coba untuk interpretasi sebuah apakah ini objek seperti apa. Nah, untuk GradCam sendiri kita lihat gambar itu kurang melingkupi, ya. Karena apa? Karena gambar itu memang cenderung gelap. Jadi ketika gambar input itu dimasukkan, sebisa mungkin gambar itu berkualitas baik, khusus di objek inti, ya. Karena ini itu lebih cenderung terang yang belakang kan, seperti background. Nah, depan itu perlu kontrasnya dinaikkan. Nah, supaya objek GradCam-nya ini mendeteksi objek inti yang interpretasi itu lebih fokus. Nah, namun ketika kita masukkan ke dalam deep learning, itu akan mengkategorikan sebagai warplane. Nah, ini berbeda dengan yang slide sebelumnya, yang kucing tadi.
ini terlihat lebih signifikan. Jadi tingkat kepercayaannya itu lebih tinggi bahwa ini adalah sebuah pesawat tempur ya untuk kegiatan militer. Nah, dengan kelihatan secara matematis itu 75% untuk Google Map dan ResNet-nya itu 92. Nah, di sini kita mencoba menampilkan data-data identifikasi sebuah kapal dalam patroli maritim. Nah, kapal-kapal kan teridentifikasi banyak sebagai negara kepulauan, pasti banyak kapal yang melintas di perairan kita. Nah, di sini saya akan menunjukkan kelemahan dari sebuah deep learning yang ada. Nah, kelemahan itu bukan berarti model ini lemah, karena memang ini open source, ya. Di mana ketika kita melihat semua tabel itu diidentifikasi sebagai container ship, padahal container ship itu yang paling bawah, ya, paling bawah itu terlihat container ship. Nah, kenapa bisa demikian? Karena memang model-model seperti ini harus diperkaya bagaimana dari sudut pandangnya. Apakah melalui darat atau melalui udara. Karena memang banyak gambar yang didapat melalui darat, kemungkinan itu akan memudahkan identifikasi foto-foto yang dari darat dibanding dari udara. Nah, ini kan tampilan kamera oblik ya, merekam secara samping. Tapi kalau kita lihat yang container ship, yang paling bawah itu sudah jelas, kapal kontainer, dibanding yang atas itu adalah kapal tanker, dan paling atas itu kapal produksi minyak ya. Itu lebih lihat signifikan. Container ship itu hampir 99% ketika melihat di tabel, dibanding kapal yang kedua kapal di atasnya. Oke, dari GradCam aja bisa kelihatan bagaimana dia mendeteksi objek yang secara menyeluruh dan yang hanya di satu-satu bagian dari kapal. Nah, itu akan mempengaruhi dari akurasi dari deep learning-nya sendiri. Nah, dalam aplikasi geospatial intelligence, ini banyak terlihat masif ya, objek yang ada di suatu kawasan yang telah dilakukan foto udara. Ini terlihat beberapa objek yang kita bisa identifikasi, baik itu bentuk pesawatnya, atau bentuk dari infrastruktur yang ada di sana. Nah, ini sudah telah dilakukan di banyak negara. Kita coba menggunakan Google Net sama ResNet yang memang itu digunakan bukan untuk militer, tapi untuk umum. Ternyata hasilnya juga ada yang bagus, ada yang tidak. Di mana ketika memasukkan pesawat dari sudut pandang atas itu terlihat warplane, ya, tapi tidak bisa diidentifikasi sebagai itu tuh jenis warplane apa. Sedangkan yang dari atas tadi yang paling yang di tengah itu adalah pesawat penumpang ya, airliner. Jadi kita bisa lihat berapa sebuah kawasan itu ada infrastruktur militer atau tidak dari pesawat yang ada di sana. Jadi kita bisa melihat objek itu jika ada data objek yang kita inputkan melalui sudut pandang atas seperti ini, peta-peta ya, kita coba membuat bank data sebanyak mungkin, kita buat deep learning. Nah, untuk dapat memudahkan interpretasi dan membuat sebuah deep learning sendiri ya, yang bisa mengidentifikasi berbagai objek yang sesuai kebutuhan kita. Terima kasih teman-teman. Sekian dari kelompok 1 untuk presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya izin untuk mewakili untuk menutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.